Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Sri Utami dengan nomor NPM 2021001036. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Dr. Heni Hindriani MSI. Untuk judul proposal yang saya ajukan yaitu efisiensi resin penukar kation berbasis selulosa fosfonat terhadap penjernihan air di daerah Kabupaten Serang, Banten. Latar belakang dari penelitian ini yaitu air merupakan sumber terpenting bagi kehidupan manusia untuk sehari-hari. Berdasarkan data BPS bulan Maret 2024, sebanyak 17,07% rumah tangga di Indonesia mengkonsumsi air sumur sebagai air minum. Kemudian di Kecamatan Sadang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, air sumur yang digunakan memiliki beberapa ciri seperti peralatan rumah tangga itu menyebabkan berkerak, airnya yang terasa licin di badan, seperti mengandung zat-zat kapur. Berdasarkan Peraturan Permenkes Nomor 492, standar kualitas air minum yaitu tidak boleh mengandung TDS total dissolved solid lebih dari 500 mg per liter. Maka dari itu, untuk meningkatkan kadar air kapur supaya layak digunakan untuk keperluan konsumsi masyarakat, dilakukan pengolahan air dengan cara filtrasi, yaitu dengan salah satunya resin penukar kation. Resin penukar kation atau ion exchanger dapat didefinisikan sebagai senyawa hidrokarbon yang terpolimerisasi yang mengandung ikatan silas cross linkage serta gugus fungsional mempunyai ion-ion yang dipertukarkan. Kendala pemisahan secara kromatografi pertukaran ion pada kolom terbuka dan memerlukan resin dan limbah yang banyak dengan harga yang mahal, sehingga banyak para peneliti yang melakukan penelitian mengenai pembuatan resin penukar kation berbahan dasar polimer. Sehingga pada penelitian yang saya ajukan ini mengkaji efisiensi penggunaan resin penukar kation dengan gugus sulfonat yang diikatkan pada selulosa dari limbah serat daun mahkota nanas dan juga rumput ilalang sebagai pemanfaatan limbah, di mana harganya akan jauh lebih murah dan kandungannya penukar kation cukup tinggi sebagai media filtrasi air bersih di Kabupaten Serang. Pada penelitian ini mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kemampuan daun mahkota nanas dan rumput ilalang yang direaksikan dengan fosfor oksiklorida sebagai resin penukar kation. Kedua, apakah resin penukar kation sintesis sudah memenuhi karakteristik resin penukar kation dengan standar terhadap ion Cu2+ dan mangan 2+. Tiga, bagaimana aplikasi proses filtrasi yang akan dilakukan untuk pemurnian air bebas zat kapur di rumah-rumah daerah Kabupaten Serang. Dan yang keempat, apakah melalui filtrasi dengan resin penukar kation sintesis ini akan menghasilkan air yang bersih dengan tingkat kesadahan yang tinggi, yang rendah. Kemudian tujuan penelitian yang pertama, mengetahui kemampuan limbah daun mahkota nanas dan rumput ilalang yang direaksikan dengan fosfor oksiklorida sebagai resin penukar kation. Kedua, melakukan uji karakteristik resin penukar kation sesuai standar. Tiga, melakukan proses filtrasi untuk pemurnian air bebas zat kapur di rumah-rumah khususnya daerah Kabupaten Serang. Kemudian yang keempat, resin penukar kation sintesis dapat menghasilkan air bersih dengan tingkat kesadahan mendekati 0. Dan pada manfaat penelitiannya ini, yang pertama, memberikan pengetahuan atau sebagai referensi alternatif filter air dari resin sintesis berbasis limbah daun mahkota nanas dan rumput ilalang dengan zat aditif fosfor oksiklorida yang memiliki nilai jual lebih murah sehingga dapat mudah digunakan oleh masyarakat. Kedua, mendapatkan resin penukar kation sebagai solusi kontrol kualitas air di lingkungan masyarakat. Ketiga, meningkatkan nilai guna limbah daun mahkota nanas dan rumput ilalang sebagai komoditi lokal secara aplikatif dan ekonomis. Untuk hipotesisnya, yang pertama, diduga limbah daun mahkota nanas dan rumput ilalang terdapat senyawa selulosa yang terikat dengan gugus fosfat dari fosfor oksiklorida sebagai resin penukar kation. Kedua, diduga senyawa selulosa dari daun mahkota nanas dan rumput ilalang memiliki kandungan penukar kation yang dapat divalidasi dengan penentuan jumlah gugus fosfat dalam resin secara filtrasi. Yang ketiga, diduga resin penukar kation berbasis selulosa dan daun mahkota nanas dan rumput ilalang dengan gugus fosfat menghasilkan efisiensi pertukaran kation yang baik dengan uji karakteristik menggunakan spektrofotometer IR, FTIR, ICQ, uji kapasitas pertukaran ion, dan uji beda. 4. Diduga beberapa wilayah perairan sumur Kabupaten Serang mengandung mineral Cu2+ dan Mn2+ tinggi yang berpotensi membahayakan konsumsi air di masyarakat sekitar. Tempat dan waktu pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 bulan menggunakan metode eksperimen di Lab Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon dan Institut Pertanian Bogor, Kampus Dramaga. Kemudian untuk jadwal kegiatan, yang pertama di bulan Maret untuk pengambilan sampel, bulan April preparasi sampel dan isolasi
selulosa pada sampel, bulan Mei pembuatan resin terfosforilasi, dan bulan Juni itu uji beda nyata, kemudian pengolahan data. Untuk alat bahan yang digunakan yaitu alat-alat gelas, bile mill, Bauer refiner, desikator neraca analitik, open, pemanas dan pengaduk magnetik, peralatan reflux, penyaring data bergetar, pignometer, rotary digester, dan spektrofotometer FTIR dengan merek Shimazou 8400. Sedangkan untuk bahannya itu ada serat daun mahkota yang diambil dari daerah Sedang, Kabupaten Serang, Banten, termasuk daun ilalang juga, kemudian aquades, asam klorida, asam nitrat, asam oksalat, fenolftalein fosfoksiklorida, metanol, metilen klorida, natrium hidroksida, dan piridin. Untuk diagram alir penelitian, di mana yang pertama yaitu ada preparasi sampel. Sampel dibersihkan dengan menggunakan air, kemudian sampel daun nanas dipotong-potong kecil ukuran 3-4 cm, rumput ilalang, dan daun mahkota nanas. Kemudian diisolasi selulosa dari serat daun mahkota nanas dan rumput ilalang yaitu dengan cara sampel sebanyak 300 gram ditambahkan air suling dan kemudian dimasukkan ke dalam rotary digester berkapasitas 1500 gram selama 3,5 jam pada suhu 160 derajat Celcius. Setelah selesai, kolom digester dikeluarkan, didinginkan, serat dikeluarkan dan dicuci dengan air suling sampai bersih untuk dinetralkan juga. Setelah itu dianalisis kadar selulosanya. Kemudian ada fosforilasi selulosa serat daun mahkota nanas dan rumput ilalang, di mana campuran sampel selulosa ditambahkan fosfor oksiklorida dalam metilen klorida dengan konsentrasi optimum 16,67% dan metilen klorida 1:5. Kemudian campuran tersebut direflux selama kurang lebih 1 jam pada suhu 90 derajat Celcius. Kemudian ada uji karakteristik hasil selulosa yang terfosforilasi. Setelah itu masa jenis resin selulosa terfosforilasi diuji, di mana pignometer yang ditimbang sampai didapatkan hasil penimbangan yang konstan dalam keadaan kosong. Kemudian ditambahkan air suling, lalu ditimbang kembali suhu air, kemudian diukur. Kemudian diagram alir penelitian ini penentuan kapasitas pertukaran ion, di mana resin selulosa yang terfosforilasi direndam di dalam larutan asam, kemudian disaring, dicuci dengan air suling, resin ditimbang dengan berat tertentu dan direndam selama dengan 100 ml lautan natrium hidroksida 0,05 normal, kemudian dititrasi dengan larutan asam oksalat 0,05 normal. Kemudian dianalisis dengan spektrum inframerah. Setelah itu diuji efisiensi resin selulosa terfosforilasi yaitu dengan menggunakan asam sitrat, kemudian direndam. Setelah perendaman kemudian dinetralkan dan dikeringkan di dalam oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 4 jam. Sebanyak 1 gram selulosa yang terfosforisasi teraktivasi ditimbang, kemudian tambahkan 25 ml larutan C4+ dengan konsentrasi ppm, kemudian direndam semalam lalu disaring. Filtrat dianalisis dengan menggunakan ICP. Setelah itu dapat datanya lalu diolah datanya. Ya, untuk daftar pustaka yang saya ambil sebagai berikut. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.